Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, satu pertanyaan yang akan kita kaji bersama-sama. Sebuah latar belakang sudah menjadi budaya dan tradisi di tengah masyarakat kita, khususnya kaum muslimin. Jika ada saudara kita punya hajat seperti mantu, khitan, dan lain sebagainya, lalu kemudian kita diundang, kita hadir. Biasanya membawa kado atau amplop berisi uang. Pertanyaan pertama, satu, apa status pemberian itu? Kado atau uang itu apa statusnya? Yang kedua, begitu diserahkan pada saat itu di acara, itu punya siapa? Kalau memang mantu, punya orang tuakah atau punya anaknya? Kalau memang khitan, punya orang tuanya atau punya anaknya? Itu pertanyaannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hakul yakin kita pernah mengalami dari dua sisi yang berbeda. Kita pernah membawa amplop atau kado itu dan kita pernah menerimanya. Pertanyaannya, pernahkah kita berpikir statusnya apa dan juga hukumnya bagaimana? Kali ini kita bersama-sama akan memahami dengan pendekatan kitab-kitab mu'tabarah yang ditulis oleh para ulama salafun salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita pada kehati-hatian menuju kebenaran. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama jawabannya, apa yang kita berikan pada saat saudara kita berbahagia, apakah melahirkan, apakah khitanan, ataukah mantenan, itu adalah hadiah. Hadiah. Karena diberikan kepada orang yang sedang berbunga-bunga riang gembira. Karena melahirkan seorang anak, karena anaknya berkhitan, karena anaknya menikah. Dalam perspektif Islam itu namanya hadiah. Karena hadiah, apakah wajib nanti mengganti ketika saya seumpama membawa hadiah, ada teman saya istrinya melahirkan lalu saya datang bersama istri datang membawa ini membawa itu. Apakah nanti yang menerima itu wajib mengganti kepada saya seperti apa yang saya bawa? Jawabannya tidak, karena itu bukan menghutangkan. Namanya hadiah. Sama juga seperti itu. Ketika kita menghadiri satu hajatan manten, lalu kemudian kita membawa amplop berisi sejumlah uang, senilai uang, itu bukan menghutangkan, tapi itu namanya memberikan hadiah. Namanya hadiah, ya tidak wajib dikembalikan, tidak ada tanggungan apa-apa bagi orang yang menerima. Seperti itulah tradisi yang ada di sekitar kita khususnya. Lalu pulang kita diberi souvenir, yaitu bagian dari pemberian hadiah balik dari orang yang sedang berbahagia. Maka rasanya tidak penting untuk kemudian berpikir, dia dulu memberikan sekian, saya harus memberikan sekian balik. Enggak, karena itu bukan menghutangkan. Kecuali kalau memang di suatu daerah ada tradisi seperti nukut, bowo kata orang Jawa. Tradisinya di situ mengembalikan. Ya berarti kewajiban mengembalikan. Tapi kalau di masyarakat kita enggak. Karena kalau di satu daerah termasuk di kampung saya, di kampung halaman saya di Pasuruan sana itu dicatat tulis Bukhari berapa, si A berapa, si B berapa. Maka nanti itu menjadi rujukan. Ketika orang itu punya hajat ya segitu sudah.
Meskipun nilainya mungkin tidak sama, artinya 10.000 dulu dengan 10.000 sekarang. Tapi yang jelas di sekitar kita itu bagian dari hadiah yang tidak wajib dikembalikan. Yang kedua, lalu milik siapa ketika hadiah itu kita berikan? Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, milik siapa itu ditentukan oleh niat orang yang memberi hadiah. Kalau orang yang memberikan hadiah itu niatnya untuk manten, maka milik manten. Kalau niatnya adalah untuk orang tua yang punya hajat, maka menjadi milik orang tuanya. Tuh, niat itu kan di dalam hati. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, niat itu bisa diketahui dari untuk siapa amplop, untuk siapa kado itu. Kado itu ada tulisannya untuk si A. Ternyata si A manten, ya berarti milik si manten. Untuk Bapak Haji B. Siapa Bapak Haji B itu? Adalah yang punya hajat orang tuanya, ya berarti untuk orang tuanya. Itu indikasinya. Lah ini tidak ada tulisannya. Amplopnya kosong semua. Nah, kalau kosong berarti dikembalikan kepada sahibul hajah. Dalam hal ini siapa? Berarti bapaknya. Anaknya tidak boleh cawi-cawi. Mantennya tidak boleh ikut-ikutan, minta dan sebagainya. Kalau diberi ya nggak ada masalah. Tapi untuk mengklaim bahwasannya ini punyaku, tidak bisa. Kalau dimutlakkan, diberikan, tidak dikasih tulisan apa-apa, berarti kembalikan kepada sahibul farhi, orang yang berbahagia dan orang yang punya hajat. Mari kita simak bersama-sama referensi syar'inya. Di dalam Hamish I'anatut Talibin, kitab I'anatut Talibin dikatakan, annama u'tida fi ba'din nawahi min wad'i tosatin baina yaday sahibil farhi. Bahwa ada satu kebiasaan di sebagian acara, ya, di sebagian acara itu meletakkan satu tempat berada di sisi orang yang punya hajat, guci, kotak atau sebagainya. Liyadha'an nasu fiha darohima, agar supaya orang yang hadir itu meletakkan uang di kotak atau di guci tersebut. Bagaimana? Fa in qasada dzalika wahdahu, ya, au ma'a nudharaihil muawinina lahu amila bil qasdi. Maka jika ada di situ yang dituju tulisannya untuk bapaknya, maka ya untuk bapaknya. Tulisannya untuk anaknya, ya untuk anaknya. Karena tidak menutup kemungkinan setelah acara selesai terjadi sedikit perselisihan. Kenapa? Ya karena kurangnya pemahaman. Dikiranya karena dia jadi mantennya berarti yang datang itu memberi mantennya, nanti begitu. Enggak. Ya. Wa in atlaqo kana milkan li sahibil farahi yu'tihi liman syaa. Sedangkan kalau memang mutlak, atlaqa, yaitu dibebaskan, tidak ada tulisannya, maka itu milik orang yang punya hajat, orang yang punya kebahagiaan, dalam hal ini yang mantu, dalam hal ini yang akikoh. Ya setelah diterima oleh si bapak mau diserahkan kemana terserah. Oh ternyata uang infak, uang hadiah dari jamaah tamu undangan tak sumbangkan ke masjid pondok pesantren, ya silahkan. Tak kasihkan anak supaya untuk modal, ya monggo. Tapi yang memiliki, yang berhak adalah sahibul farahi, yaitu orang yang berbahagia, orang yang punya hajat. Itu. Sehingga syariat itu fair. Jika tandanya adalah milik anak, tandanya milik orang tua, ya berarti milik mereka. Tapi kalau tidak ada tanda sedikit pun yang menampakkan ini tujuan orang yang memberi hadiah ini kepada siapa,
ya sudah dikembalikan kepada orang yang punya hajat, yang letih dengan tenaga pikiran dan juga perasaannya, bahkan dananya, ya dialah yang berhak untuk menerimanya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi saya dan kita semua ketika kita membawa apa ini namanya. Lalu kemudian kita punya hajat, kita menerima, ini mestinya punya siapa? Oh nak, ini ada punya namamu, berarti untukmu. Ini tidak ada nama, atau ini ada nama bapak, berarti bapak. Punyamu, dan seterusnya. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya untuk hati-hati menuju kebenaran dalam bersyariat Islam. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.